Kita percaya bahwa kalau saat ini kita bisa berkumpul, jelas karena Tuhan punya maksud yang indah untuk kita. Dunia sudah capek ya dengan yang namanya agama, dengan yang namanya gereja. Dunia sudah capek dengan yang namanya aturan. Sebetulnya kalau tahun 70-an yang lalu gereja itu menyadari ketika ada gerakan Jesus People atau hippies, itu saat tahun 70-an yang lalu. Kalau gereja itu menyadari, maka gereja nggak akan separah sekarang ini. Kalau kita ingat tahun 70-an, sebagian besar kalian belum lahir waktu itu, pasti akan tahu bahwa kenapa mereka ingin bebas. Karena mereka sudah capek dengan aturan yang ada. Ketika gereja menjadi agama, dan isinya cuma peraturan, maka kembali melelahkan. Kita buka Efesus pasal yang kedua, kita merenungkan ini Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 mulai. Apa yang Papa inginkan? Nah, kalau kita menyebut kata Papa saja, sudah menunjukkan bahwa Kristen itu bukan agama. Kenapa satu-satunya Tuhan? Karena ada banyak Tuhan di dunia ini yang menyatakan diri sebagai seorang ayah. Itu cuma Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita menyebut dia Papa, ayah, maka kita tahu bahwa yang ada adalah keluarga. Karena ada kata Papa. Oke? Ayat 18. Ada? Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, kata kedua pihak terjadi perpecahan. Nah, kita tahu aturan yang dibuat oleh manusia itu pasti memecah belah. Nah, di dalam keadaan terpecah-pecah seperti ini, kita gereja yang satu Papa saja terpecah-pecah seperti sekarang ini. Maka oleh dia dikatakan itu oleh Yesus, kita kedua pihak yang berpecah, yang tercerai-berai dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, lihat ayat 19. Harusnya ini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing. 1. 2. Bukan pendatang. Lalu siapa? Dikatakan melainkan kawan sewarga atau satu keluarga atau satu marga dari orang-orang kudus. Dan lihat kalimat yang berikut, dan anggota-anggota keluarga Tuhan. Sekarang saya ingin setiap kita menyadari kata ini. Ya, saya akan keluarkan dua kata terakhir ayat 19-nya yang dikatakan bahwa kita ini kawan sewarga atau satu marga dari orang-orang kudus. Yang kedua, anggota-anggota keluarga Tuhan. Jadi yang dibutuhkan oleh dunia ini sebuah keluarga, bukan sebuah lembaga, ya, bukan sebuah aturan, tapi sebuah keluarga. Kalau sebuah keluarga, maka ikatannya adalah ikatan persaudaraan, bukan ikatan karena organisasi atau karena apa. Maka itu kalau sekarang ini kita berkumpul tidak atas nama lembaga apapun juga, maka kita berkumpul karena nama Bapa di surga. Karena di dalam diri kita mengalir darah yang sama, katakan amin, yaitu darah Yesus. Maka kita ini satu keluarga. Dan ini yang dibutuhkan oleh dunia. Mungkin sebelum kita lebih jauh melihat ini, kita melihat yang negatif dulu. Mengapa secara fakta kelompok-kelompok narkoba, preman, kok saya berkata ekstrim begitu ya, kelompok-kelompok pelacur, mereka itu bisa lebih akrab daripada orang gereja. Karena ada kata senasib yang ada di antara mereka. Nah, waktu saya meneliti tentang mereka, kenapa mereka bisa lebih akrab? Bahkan kenapa mereka bisa lebih betah berlama-lama kalau kumpul. Tapi kalau kita orang gereja, sulit sekali untuk bisa berlama-lama buat kumpul. Nah, waktu saya meneliti itu, padahal mereka tahu yang dibuat itu salah. Kenapa mereka bisa berlama-lama kumpul? Ada dua hal. Ini perlu kita catat baik-baik. 1, mereka itu merasa senasib. Itu yang luar biasa. Nah, waktu saya meneliti kata senasib ini, kita tahu di dalam kekristenan ada beberapa kata kunci. Nah, salah satunya adalah fellowship. Kekristenan tanpa fellowship, maka kita bukan Kristen. Apa bedanya fellowship dengan friendship? Beda sekali. Fellowship itu kata kunci dalam Kisah Para Rasul. Kalau saudara membaca 28 Kisah Para Rasul, maka kata fellowship adalah kata yang cukup dominan. Saudara, persekutuan. Dalam bahasa Yunani, kata koinonia. Itu kenapa bisa akrab? Lebih daripada friend. Karena
Fellowship itu terdiri dari dua kata. Fellow into ship. Saudara, di dunia ini kita tahu tidak ada orang yang bermusuhan jadi akrab kecuali mereka naik kapal bersama-sama dan kapalnya mau tenggelam. Itu pasti jadi sahabat. Hebat sekali kata fellowship itu. Nah, seharusnya kekristenan mengedepankan, kalau saya pakai kata itu, kata fellowship itu. Nah, kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi bisa begitu kompak, bisa begitu berlama-lama karena mereka merasa senasib. Ini yang tidak ada di dalam gereja. Apalagi kalau gereja satu dan gereja lain yang beda sinode, wah lebih sulit lagi untuk ketemu. Yang kedua, yang buat mereka bisa begitu kompak, bisa begitu menyatu, adalah saling menerima. Mereka itu kalau menerima orang baru, itu tidak pernah diteliti asal dari mana, enggak. Begitu datang seseorang, mereka langsung menganggap ini saudara kita. Karena senasib tadi itu. Nah, penerimaan itu. Nah, kalau kita belajar tentang hal-hal sosial akhir-akhir ini, tolong supaya masing-masing kita bisa mengerti ini. Kalau kita mempelajari hal sosial akhir-akhir ini, kita lihat keadaan negara kita atau lingkungan kita, apa yang kurang dari generasi ini? Yang kurang adalah penerimaan atau acceptance. Nah, padahal semua manusia di dunia ini sejak dia lahir itu sudah punya naluri, aku mau diterima. Kita lihat orang mau masuk gereja, terus ngisi formulir berapa banyak itu, terus tanya macam-macam latar belakang semuanya itu. Tapi mereka yang di dalam kelompok, maaf saya berkata, preman, narkoba sejenisnya itu, nggak ada sih formulir. Begitu datang langsung diterima. Maka itu kalau kita tidak kembali menggunakan kata ini, akan celaka sekali. Nah, dari kesimpulan ini, apa yang dunia butuhkan? Cuma satu, keluarga, katakan amin. Dunia cuma membutuhkan keluarga, nggak butuh yang lain. Nah, di dalam keluarga itu akan diterima. Tolong salah seorang membaca Roma 15 ayat yang ke-7. Ya, Roma 15 ayat yang ke-7. Silakan dibaca ayat itu. Karena kita ini bukan orang asing, bukan pendatang, kawan sewarga, orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Tuhan. Dan Roma 15 ayat 7 sudah dapat, silakan. Yang kuat suaranya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, perhatikan, gereja tidak pernah membahas ini. Kalau gereja membahas ini, akan terjadi suatu revolusi, seperti berkata itu, di masyarakat ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, tidak menggunakan syarat apa-apa, cuma satu, sama seperti Yesus Tuhan telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Saudara, ini yang kurang. Maka itu kalau kita ada hari ini, ayo kita buat itu. Nah, di dalam bahasa kerennya, kata ini adalah komunitas. Nah, bahasa keren dari apa yang kita bahas ini, kita akan muncul kata komunitas. Sekarang saya akan tunjukkan satu kebenaran yang luar biasa dari kata komunitas itu. Dunia sempat terkagum-kagum walaupun sudah hancur sekarang. Tapi sejarah sudah membuktikan. Komunis adalah faham yang paling hebat di dunia. Kalau saya nggak berkata itu agama. Tidak ada faham sehebat komunis. Dalam waktu begitu singkat, dia sudah bisa menguasai hampir sepertiga dunia. Kenapa bisa begitu hebat? Ternyata kata komunis itu sangat alkitabiah. Bagi yang belum tahu pasti akan kaget mendengar kata ini. Kenapa komunis itu sangat alkitabiah? Karena faham komunis yang didirikan oleh Karl Marx itu menggunakan 7 ayat saja di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan pasal yang keempat. Bayangkan. Ya, saya ulangi lagi. Komunis bisa begitu hebat. Mereka mulai mendunia itu tahun 1918. Waktu revolusi Rusia. Dari tahun itu mereka berakhir tahun 89. Jadi kira-kira 7 dekade. Bayangkan, hanya 7 dekade. Sepertiga dunia menjadi percaya mereka. Nah, harusnya gereja meneliti itu. Kata komunis itu sakit hatinya orang-orang gereja kepada para pemimpin pada masa itu. Kata komunis itu akar katanya adalah komuni. Jadi waktu itu Karl Marx dengan teman-temannya itu marah kepada para pemimpin gereja. Zaman itu Eropa lagi menderita betul. Hancur-hancuran perang gak habis-habis.
antar negara, antar kerajaan. Nah, ketika kelompok anak-anak muda ini melihat ternyata pemimpin-pemimpin gereja begitu kaya-kaya,